Selamat pagi, perkenalkan saya Dwi Agus Satyawati dari Prodi Ilmu Pengetahuan Alam dengan nomor induk mahasiswa 2400103923097101 mengikuti PPG bagi guru tertentu piloting tahap 3 pada tahun 2024-2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan materi sistem pernafasan. Mohon izin Bapak atau Ibu penguji sekiranya memberikan masukan atau arahan bagi video saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semua dalam keadaan baik? Baik. Sebelum pembelajaran Ibu Guru mulai, Ibu Guru absen dulu ya. Untuk hari ini, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa tidak hadir? Juna. Juna kenapa? Sakit. Juna sakit. Ya, Juna sakit ya. Anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap? Sudah. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Kita akan menyanyikan satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum masuk materi, Ibu Guru mau bertanya. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Bergerak, memerlukan makan, berkembang biak. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Ya, kesemua yang tadi disebutkan sama temannya itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari satu saja ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas. Ada yang tahu nggak? Bagaimana kalau manusia tidak bernafas? Mati. Itu salah satu contoh jika manusia tidak dapat bernafas. Terus bagaimana cara membuktikan bahwa manusia itu bernafas? Meniup cermin, meniup balon. Ya, meniup cermin, meniup balon merupakan contoh dari cara kita membuktikan bahwa manusia itu bernafas. Adapun tujuan yang harus anak-anak pahami pada pertemuan hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan organ pernafasan, menyebutkan fungsi dari organ pernafasan. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme pernafasan. Sebelum masuk materi, agar anak-anak lebih semangat, kita akan melakukan ice breaking dulu. Tepuk semangat! Ternyata semangatnya luar biasa. Sekarang dibuka dulu bukunya, bab 5, halaman 125. Mengenai bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Sudah ketemu? Ya, silakan dibaca dulu materinya sebelum nanti Ibu Guru tampilkan gambar dan juga video. Silakan anak-anak baca dulu bukunya. Sudah selesai dibaca bukunya? Sudah. Sekarang semua menghadap ke depan. Di LCD atau di slide sudah Ibu Guru tampilkan tentang organ pernafasan. Tadi anak-anak juga sudah membaca buku. Pasti sudah tahu kan apa saja organ pernafasan pada manusia. Yang pertama, yang huruf A merupakan hidung. B,
Faring. C. Laring. D. Trakea. E. Bronkus. F. Bronchiolus. Dan yang terakhir atau yang huruf G. Alveolus. Ada berapa organ pernafasan? Ada 7 organ pernafasan, dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Selanjutnya, mengenai fungsi dari masing-masing organ tersebut. Pada saat bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bagian dari organ pernafasan yang pertama ada hidung. Di hidung tersebut ada yang namanya rambut hidung dan ada yang namanya selaput lendir. Rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring debu yang masuk ke hidung. Selaput lendir itu memiliki fungsi untuk menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh manusia. Kedua ada faring. Faring itu berperan dalam proses masuknya udara dari hidung ke laring. Setelah udara masuk ke faring, akan dibawa ke laring. Laring ini memiliki fungsi untuk melindungi saluran pernafasan dari benda asing. Keempat ada trakea. Trakea berfungsi untuk menolak benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Caranya menolak itu dengan cara batuk dan juga bersin. Kelima ada bronkus. Bronkus itu adalah saluran udara yang memastikan udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah udara yang baik, udara yang bersih. 6 ada bronchiolus. Bronchiolus itu fungsinya untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Terakhir itu ada alveolus. Alveolus itu berfungsi untuk pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Ketika kita menghirup oksigen, kita menghembuskan karbon dioksida. Untuk fungsi dari organ pernafasan sudah bisa? Sebelum Ibu Guru menampilkan video tentang mekanisme pernafasan, untuk fungsi dan bagian-bagian dari organ pernafasan sudah bisa? Sudah. Coba kamu rasakan udara yang keluar masuk dan lubang hidungmu. Pasti tahu ya, itu yang namanya bernapas. Apa sih bernapas itu dan kenapa kita perlu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bernapas sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Bernapas adalah proses otomatis atau terjadi tanpa disadari. Karena itu, nggak pernah kejadian kita lupa bernapas. Bahkan, saat tidur pun tubuh kita masih bernapas. Pada kantong udara kecil yang disebut alveolus. Rata-rata manusia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, lembab, dan diselimuti kapiler darah. Pada alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida secara difusif. Sudah? Sudah jelas? Sudah. Setelah anak-anak menonton video tentang mekanisme pernafasan manusia dan melihat gambar organ-organ pernafasan, ada yang sudah hafal tentang organ pernafasan pada manusia? Apa saja organ pernafasan pada manusia? Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus. Ketika kita melakukan pernafasan sampai ke paru-paru, itu adalah organ-organ yang perlu dilewati oleh udara dari hidung sampai ke alveolus. Tadi hidung fungsinya untuk apa?
untuk menyaring debu. Selanjutnya, faring. Faring apa fungsinya? Berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Ya. Faring itu berperan dalam proses masuknya udara dari hidung ke laring. Nanti ketika sudah sampai di laring, di laring tersebut ada yang namanya pita suara yang akan menghasilkan suara. Ketiga, laring. Fungsi dari laring Untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Laring fungsinya untuk melindungi saluran pernafasan dari benda asing. Keempat ada trakea. Fungsi trakea menolak benda asing yang masuk ke saluran pernafasan, yaitu dengan cara bersin dan juga dengan cara batuk. Kelima ada bronkus. Fungsi dari bronkus, bronkus itu adalah saluran udara yang masuk ke dalam tubuh dari trakea ke alveolus. Selanjutnya ada bronkiolus. Fungsi dari bronkiolus, Menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. ya, menyalurkan udara yang tadinya udara tersebut ada di bronkus disalurkan ke alveolus. Dan yang terakhir ada alveolus. Fungsi dari alveolus sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Sudah paham anak-anak sama materi hari ini? Sudah. Sebelum ibu guru bagi kelompok, agar lebih semangat, kita akan bernyanyi dulu. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernafasan. Oksigen ke hidung, faring, laring, trakea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, hidupkan CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Semangat sekali nyanyinya. Suaranya juga sangat merdu ya. Gimana? Masih semangat? Masih. Untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak sudah paham materi hari ini? Sudah. Agar lebih memahami, ibu guru akan bagi kelompok sesuai dengan asesmen awal yang sudah kita tentukan pada pertemuan minggu kemarin. Sekarang silakan dulu dibagi kelompok sebelum ibu guru akan bagikan LKPD. Sudah semua duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang ibu guru akan memberikan anak-anak LKPD. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, kelompok 4? Ya, ada 4 kelompok. Sudah semua membawa gunting sama lem kelompoknya? Sudah. Perhatikan dulu. Ibu guru akan menjelaskan bagaimana kerja yang harus kalian lakukan bersama kelompok. Coba diperhatikan LKPD-nya. Ada berapa soal? Ada 3 soal. Yang pertama itu mengenai menyebutkan organ pernafasan. Organ pernafasan dan juga fungsinya itu dengan cara menarik garis. Nomor 3, menjelaskan mekanisme pernafasan dengan cara mengurutkan potongan gambar yang sudah ibu guru sediakan. Nanti anak-anak tempel, ibu guru akan bagikan kertas untuk ditempel. Sudah paham? Sudah. Kertas yang kosong ibu guru bagikan itu silakan gambar yang nomor 3 digunting lalu ditempel sesuai dengan mekanisme dari hidung sampai alveolus. Ingat diisi dulu nama kelompok.
Di pojok kanan isi kelompok berapa? Dibagi-bagi ya, ada yang mengerjakan soal nomor 1, ada yang mengerjakan soal nomor 2, ada yang mengerjakan soal nomor 3. Biar cepat diskusi kelompoknya. Jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan ya. Gimana? Sudah bisa? Sudah. Kelompok 2 sudah bisa? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kita ice breaking dulu biar anak-anak tambah semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya, dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah semua kelompok selesai? Kelompok 3 belum? Ya, silakan dilanjutkan dulu sebelum kita akan berdiskusi. Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Karena semua kelompok sudah mengerjakan LKPD yang Ibu Guru berikan, selanjutnya kita akan berdiskusi atau anak-anak mempresentasikan masing-masing kelompok ke depan. Untuk yang nomor 1, kelompok berapa yang mau ke depan? Coba kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nikoma Anabel Nara Putri, ingin mempresentasikan LKPD yang diberikan oleh Bu Guru. Yang pertama, ada organ pernapasan yang bernama hidung. Lalu yang kedua ada faring. Yang ketiga ada laring. Yang keempat ada trakea. Yang kelima ada bronkus. Yang keenam ada bronchiolus. Yang ketujuh ada alveolus. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Sekian penjelasan dari saya. Ya, untuk kelompok 2 silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah tadi disebutkan mengenai organ pernafasan oleh kelompok 2, apakah menurut anak-anak jawaban dari kelompok 2 sudah benar semua? Sudah. Ada kelompok lain yang memiliki jawaban yang berbeda? Tidak, berarti semua sama. Soal selanjutnya, soal yang nomor 2, kelompok berapa yang mau ke depan? Coba kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rikade Indriantari. Perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD dari nomor 2. Pertama ada hidung. Hidung berfungsi untuk sebagai tempat terjadinya. Hidung berfungsi untuk menyaring debu yang masuk dan dapat menyesuaikan suhu tubuh udara dengan suhu tubuh. Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekian penjelasan dari saya. Ya, kelompok 1 silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Menurut anak-anak, untuk soal nomor 2 yang telah dipaparkan oleh kelompok 1, ada jawaban yang salah atau gimana? Ada yang salah? Ada yang memiliki jawaban berbeda? Kelompok 4 memiliki jawaban berbeda. Coba ke depan. Coba anak-anak perhatikan, menurut kelompok 4, jawaban yang dipaparkan oleh kelompok 1 itu ada yang berbeda atau ada yang salah. Coba anak-anak perhatikan LKPD-nya masing-masing. Trakea fungsinya menolak benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Ya, itu fungsi dari trakea yang benar. Selanjutnya ada yang salah lagi? Ada. Bronkiolus fungsinya menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Ya, yang kedua katanya bronkiolus. Bronkiolus itu fungsi yang benar adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Yuk, Intan, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Ingat, soal nomor 2 ada yang berbeda. Trakea sama bronkiolus. Itu yang dipaparkan dari kelompok 1, ada yang 2 soal yang salah. Sudah diperbaiki oleh kelompok 4. Selanjutnya soal nomor 3. Siapa yang mau ke depan? Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Niputri Devita Fania Masari. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama ada hidung. Hidung fungsinya untuk menyaring debu yang masuk dan dapat menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekian penjelasan dari saya. Kelompok 3 silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. LKPD yang Ibu Guru berikan sudah kita bahas dari soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Gimana anak-anak, sudah paham sama materi hari ini? Sudah. Karena pada saat diskusi anak-anak sangat semangat. Kita beri tepuk tangan lagi sekali buat kita semua. Dari materi yang sudah anak-anak baca di buku, sudah Bu Guru tampilkan di depan, ada gambar, ada video. Sekarang kita akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama, organ pernafasan. Organ pernafasan terdiri dari apa? Hidung, faring, laring, trakea. Ada 7 bagian pada organ pernafasan. Yang kedua mengenai fungsinya. Kalau fungsinya Ibu Guru gabung saja langsung ke mekanisme. Yang pertama, hidung. Fungsi dari hidung menyaring debu yang masuk ke dalam hidung. Tubuh. Selanjutnya ada bronkiolus. Fungsi dari bronkiolus? Ya, bronkiolus itu fungsinya untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Yang terakhir ada alveolus. Fungsi dari alveolus? Sebagai tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Gimana, sudah paham sama materi hari ini? Sudah. Agar anak-anak lebih paham dan Bu Guru tahu seberapa pemahaman anak-anak tentang materi pada hari ini mengenai sistem pernafasan, coba bukunya ditutup, duduknya agak dijauh-jauhkan sedikit. Ibu Guru akan memberikan lembar soal yang perlu anak-anak kerjakan. Sebelum mengerjakan lembar evaluasi, silakan diisi nama beserta nomor absen terlebih dahulu. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak ada yang berdiskusi, tidak ada yang kerja sama.
Sudah selesai semua? Sudah. Sudah diisi identitas dulu sebelum dikumpul? Sudah. Ya, dari kelompok 1 mana? Sudah semua mengumpulkan? Sudah. Gimana anak-anak bisa menjawab nggak soal yang ibu guru berikan? Bisa. Kalau anak-anak mendengarkan penjelasan dari ibu guru dari awal sampai akhir, berarti anak-anak nanti akan mendapatkan nilai 100 ini. Semua yang ibu guru keluarkan di soal evaluasi, semua sudah ibu guru jelaskan tadi. Untuk LKPD yang tadi ibu guru berikan tidak usah dikumpul, anak-anak silakan itu dibawa ke kelompok. Nanti ketika akan ada ulangan bisa dipelajari LKPD yang ibu guru berikan. Pada pembelajaran hari ini, anak-anak paling senang ketika apa? Ketika berdiskusi sama teman sekelompok. Kenapa bisa ketika melakukan diskusi paling senang? Karena dapat bertukar pikiran bersama temannya. Apalagi yang membuat pembelajaran hari ini menyenangkan? Mendapat ilmu lagi. Mendapat tahu organ-organ pernapasan yang ada pada manusia. Menjadi tahu organ pernafasan apa saja yang ada di tubuh manusia. Lagi? Mendapat tahu fungsi dari organ-organ pernafasan. Ya, mengetahui fungsi dari organ pernafasan. Lagi yang terakhir, mengetahui tentang mekanisme pernafasan pada manusia. Untuk pertemuan hari ini, siapa yang mau menyimpulkan pertemuan kita tentang materi hari ini? Siapa yang mau? Risma. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida melalui alat pernapasan. Adapun organ pernapasan yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus, dan alveolus. Itu saja? Ada yang mau menambahkan? Ya, Risma duduk dulu. Beri tepuk tangan untuk Risma. Karena sudah mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ingat, organ pernafasan pada manusia itu dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ternyata anak-anak sudah paham organ pernafasan tanpa membaca buku ya. Bukunya sudah semua ditutup. Untuk fungsi dan mekanisme ibu guru gabung. Yang pertama, kita menghirup udara. Pertama kali dibawa kemana? Ke rongga hidung. Di rongga hidung itu ada yang namanya bulu hidung dan juga selaput lendir. Yang terakhir ada alveolus, fungsinya tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sudah paham? Sudah. Sebelum ibu guru mengakhiri pembelajaran, kita ice breaking lagi sekali. Tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 5. Sekarang ibu guru akhiri. Tadi kita sebelum memulai pembelajaran sudah berdoa, sekarang kita berdoa. Ya, sebelum berdoa, ibu guru lanjutkan untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem pernafasan. Sekarang Gung De pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Ya, anak-anak silakan karena berhubungan sudah jam istirahat. Anak-anak boleh istirahat.